Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Muhammad Zulfa Saputra dari program studi Tadris Bahasa Inggris. Di sini saya akan mereview kembali materi yang telah dipelajari atau telah kami presentasikan pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Yang mana materi berkaitan dengan perkembangan kebudayaan pada masa Bani Abbasiyah. Ada banyak sekali yang dipelajari dari materi ini, yaitu seperti sejarah berdirinya, sistem pemerintahan, dan juga perkembangan ilmu pengetahuan. Namun, yang paling menarik bagi saya adalah dalam perkembangan ilmu pengetahuan, karena kita bakal belajar atau mengetahui tokoh-tokoh yang sampai sekarang masih kita tahu atau dikenal sampai sekarang. Namun sebelum itu, kita pasti harus mengetahui sejarah berdirinya dari Bani Abbasiyah tersebut. Bani Abbasiyah lahir pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Nama Bani Abbasiyah diambil dari nama bapak pendiri Abbasiyah, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Proses lahirnya Abbasiyah dimulai dari kemenangan Abu Abbas As-Saffah dalam sebuah perang terbuka melawan Khalifah Bani Umayyah yang terakhir, yaitu Marwan bin Muhammad. Abu Abbas diberi gelar As-Saffah karena dia pemberani dan mampu memainkan mata pedangnya kepada lawan politiknya. Abu Abbas As-Saffah sebagai pendiri dari Bani Abbasiyah memiliki masa kepemimpinan yang singkat, yaitu hanya 4 tahun. Akan tetapi, mampu menciptakan suasana dan kondisi Abbasiyah yang steril dari keturunan Bani Umayyah sebagai lawan politik yang baru dikalahkan dan dikuasainya. Untuk sistem pemerintahan dari Bani Abbasiyah sendiri, yang diterapkan oleh Bani Abbasiyah adalah sistem monarki, yang mana suksesi kepemimpinan dilakukan secara turun-temurun. Total khalifah yang pernah memimpin pada masa dinasti Abbasiyah adalah 26 orang. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi yang memang saya paling suka, yaitu tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan tokoh-tokohnya. Jadi di sini banyak sekali tokoh-tokoh yang akan kita ketahui yang mungkin ini ternyata pada dinasti Bani Abbasiyah, ternyata tokoh-tokoh yang sampai sekarang kita ketahui. Tokoh-tokohnya ada tokoh-tokoh terkenal. Baik. Yang pertama adalah untuk ilmu pengetahuan dan tokohnya adalah ilmu tafsir. Ilmu tafsir pada masa dinasti Abbasiyah, tokohnya adalah Imam At-Tabari, Ibnu Katsir, dan As-Suyuti. Selanjutnya adalah ilmu hadis. Pada masa dinasti Abbasiyah, ada beberapa tokoh, yaitu Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Nasai, dan Abu Daud. Yang mana tokoh ini adalah, yang saya sebutkan tadi adalah tokoh-tokoh terkenal. Selanjutnya adalah ilmu kalam. Pada dinasti Bani Abbasiyah, tokoh yang mengembangkan ilmu kalam adalah Abu Huzail al-Aliyaf An-Nazam, Bisri Ibnu Mutamir, Abu Ishaq Ibrahim, dan Amru bin Ubaid. Selanjutnya adalah ilmu fikih. Nah, dalam ilmu fikih yang dikembangkan pada masa dinasti Abbasiyah, kita mengenal Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Yang mana mazhab dari keempat imam ini adalah mazhab yang kita pakai. Khususnya di Indonesia kita menggunakan mazhab dari Imam Syafi'i. Selanjutnya adalah tokoh pada ilmu tasawuf yang berkembang di masa dinasti Abbasiyah, yaitu ada Abu Qasim Abdul Karim bin Hawzin Al-Qusairi, terus ada Abu Hafsah Umar bin Muhammad Sahabuddin, dan yang paling terkenal juga Imam Al-Ghazali. Selanjutnya adalah ilmu filsafat. Pada ilmu filsafat, kita mengenal tokoh Abu Yusuf bin Ishaq Al-Kindi, Ibnu Sina, Al-Farabi, dan Ibnu Rushdi. Selanjutnya adalah untuk ilmu sains dan teknologi. Tentu tidak hanya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama Islam yang dikembangkan pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Tentu ada juga
ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sains dan teknologi. Yang pertama adalah ilmu kedokteran. Nah, dalam ilmu kedokteran tokohnya adalah Al-Razi dan tokoh paling terkenal yaitu Ibnu Sina. Selanjutnya adalah ilmu kimia. Pada masa dinasti Abbasiyah, tokoh yang mengembangkan ilmu kimia adalah Jabir Ibnu Hayyan. Selanjutnya adalah ilmu astronomi. Tokohnya adalah Al-Kharizmi. Nah, dan yang terakhir adalah ilmu matematika. Tokohnya adalah Ibnu Haytham dan Al-Khawarizmi. Ada banyak sekali tokoh-tokoh yang mengembangkan ilmu pengetahuan yang merupakan salah satu bentuk kebudayaan yang berkembang pada masa dinasti Abbasiyah, dan tokoh-tokoh tersebut masih terkenal sampai sekarang dan kita pelajari ilmu-ilmunya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.